Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Masnaini, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Parepare. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional yang merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan pada topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional pada bagian demonstrasi kontekstual. Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Nah, yang akan saya jelaskan pada saat ini yaitu perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan serta setelah kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan sebelum kemerdekaan, yaitu tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Pendidikan pada saat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti golongan bangsawan dan lapisan kelas sosial. Hanya mereka yang dapat mengenyam pendidikan. Barulah pada tahun 1954, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten. Selanjutnya, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang pada saat itu hanya mempunyai 3 kelas saja. Pendidikan pada saat itu hanya sebatas belajar membaca, menulis, serta menghitung seperlunya. Pendidikan juga hanya diperuntukkan untuk calon-calon pegawai. Hal itu tak lain hanya untuk membantu perusahaan-perusahaan demi kepentingan Belanda. Pada awal abad ke-20, terjadi perubahan dalam dunia pendidikan, dengan masuknya unsur kebudayaan serta unsur agama. Walaupun dengan masuknya unsur-unsur tersebut, ciri pendidikan kolonial masih juga melekat di dalamnya. Pada tahun 1920, telah lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. 2 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa dan rakyat untuk merdeka dan bebas. Dari sini kita dapat lihat bahwa pada saat itu adanya keinginan untuk bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan adanya keinginan untuk merdeka dalam belajar. Gagasan mendirikan Taman Siswa berasal dari diskusi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara setiap Selasa Kliwon. Pada saat itu peserta diskusi sangat prihatin terhadap keadaan pendidikan kolonial. Taman Siswa dikemas atas dasar kebutuhan yang sejajar dengan masyarakat Indonesia. Artinya, pendidikan oleh Taman Siswa tidak ditujukan untuk golongan tertentu saja, melainkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuan pokok yang hendak dicapai adalah terlaksananya pendidikan dan pengajaran secara merata, sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai persatuan di atas perbedaan. Selanjutnya, terdapat 3 semboyan bagi para pengajar, yaitu yang pertama, Ingarso Suntolodo yang berartikan di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Berdasarkan dari 3 semboyan tersebut, dapat diketahui bahwa perjuangan pada masa pergerakan nasional di Indonesia dalam bidang pendidikan selain dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, namun juga diimbangi dengan penanaman nilai-nilai karakter. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjuk Ki Hajar Dewantara, yaitu pendiri Taman Siswa, sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan pada penanaman jiwa patriotisme.
Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Dan masih ada gelagat dari bangsa Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, penanaman jiwa patriotisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru saja diproklamasikan ini. Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional pun mengalami perluasan. Tidak lagi semata-mata menekankan jiwa patriotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Pendidikan pada saat ini mewajibkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan wajib selama 9 tahun, yaitu 6 tahun pada jenjang sekolah dasar dan 3 tahun pada jenjang sekolah menengah pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menegaskan, fokus pendidikan pada saat ini ialah memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Selain itu, pengembangan karakter peserta didik juga semakin ditingkatkan di dalam dunia pendidikan. Karena dengan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, tak boleh melupakan karakter yang dimilikinya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu kita harus membekali anak-anak dengan kemampuan beradaptasi yang mumpuni. Kita memberikan pengetahuan, karakter, serta keterampilan yang paling dibutuhkan di era sekarang dan masa depan. Melalui kurikulum Merdeka yang pada saat ini diterapkan di Indonesia, fokus pendidikan saat ini menekankan pada pengembangan karakter yang didasari pada nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, di mana peserta didik mencerminkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan kedua, berkeanekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, berpikir kritis. Serta keenam itu mandiri. Itulah tadi penyampaian yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bukan hanya sebagai pemenuhan tugas, namun juga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.